Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia dengan NIM 1912413, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang desain dan mode pembelajaran PKN di kelas rendah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indriantika. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya di sini pemateri pertama dengan NIM 1912429 akan menjelaskan mengapa desain pembelajaran. Semua kita tentu menyadari bahwa suatu pembelajaran yang tidak didesain secara sistematis tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung sejauh mana pembelajaran itu didesain atau direncanakan. Kenapa sih desain pembelajaran itu sangat dibutuhkan? Karena pembelajaran yang dilaksanakan dapat mencapai 2E. Apa itu 2E? 2E itu efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektivitas karena pembelajaran yang telah didesain itu telah dilakukan dengan benar. Begitupun dikatakan efisiensi karena telah melakukan pembelajaran dengan benar. Efektivitas sendiri merupakan suatu ukuran sejauh mana para guru, dosen, atau pengembang pembelajaran mengetahui tentang tanggung jawab mereka. Jika pengembang gagal mengelola desain pembelajaran secara tepat, maka peserta didik pasti gagal untuk memperoleh tingkat penguasaan yang diperlukan. Dan pada akhirnya, desain pembelajaran itu tidak lagi efektif. Dengan begitu, efektivitas selalu dinilai dari apa yang telah diperoleh oleh siswa dalam suatu pembelajaran, apakah telah memenuhi tujuan yang dicapai, bahkan yang belum. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siva Fauzia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian desain pembelajaran. Kata desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu desain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain dapat diartikan sebagai kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain dapat diartikan dengan tasmim, yaitu teknik mengatur sesuatu atau pembelajaran dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Desain pembelajaran menurut Syaiful Sagala ialah sebagai proses pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dengan demikian, desain pembelajaran mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut oleh kurikulum yang digunakan. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, dan sebagai sistem. Desain pembelajaran sebagai disiplin membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Desain pembelajaran sebagai ilmu yaitu untuk menciptakan perincian pengembangan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala besar dan kecil untuk di berbagai mata pelajaran. Desain pembelajaran sebagai sistem merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi untuk membantu agar pengetahuan dapat disampaikan secara efektif antara guru dan peserta didik. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Alwah Maskuro. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwah Maskuro NIM 19 12 419. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu analisis situasi eksternal dan internal. Analisis situasi itu biasanya dilakukan sebelum proses pengembangan kurikulum. Artinya, selama proses pengembangan kurikulum, guru dituntut agar menyadari dan mempertimbangkan tentang situasi yang sedang terjadi atau berubah di sekitarnya. Menurut Laurie Brady 1990 yang menegaskan bahwa analisis situasi itu diperlukan untuk menentukan efektivitas penerapan kurikulum yang baru. Guru juga dapat menangkap berbagai isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai pengalaman belajar siswa. Faktor-faktor eksternalnya yaitu yang pertama, perubahan sosial, budaya, dan harapan masyarakat. Yang kedua, tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. Yang ketiga, perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang keempat, kontribusi dari sistem dukungan guru. Yang kelima, sumber masukan bagi sekolah. Faktor-faktor internalnya yaitu yang pertama, siswa meliputi aspek bakat, kecakapan, dan kebutuhannya. Yang kedua, guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kelemahan khusus, serta perannya. Yang ketiga itu etos kerja sekolah dan struktur politik. Yang keempat, sumber-sumber bahan pembelajaran. Yang kelima, masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Silviani. Kepadanya saya persilahkan. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh seorang guru. Selain itu, model pembelajaran juga adalah bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran biasanya dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan lebih mudah untuk berperan penting dalam mengisi keterkaitan pembelajaran. Guru juga harus mengaitkan model-model pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Model pembelajaran sekolah dasar dari kelas 1 dan sampai kelas 3 biasanya menggunakan model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Model yang dapat digunakan atau yang sering digunakan pada kelas rendah ada 3. Yang pertama, model Weben atau jaring laba-laba, yaitu model yang paling penting karena model ini menggunakan pendekatan tematik sebagai panduan pengintegrasian beberapa bidang pengembangan atau materi bahan ajar yang akan dipraktikkan di dalam kegiatan belajar di kelas. Yang kedua, model keterhubungan. Model keterhubungan yaitu model pembelajaran yang secara singkat diusahakan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain, materi yang satu dengan materi yang lain. Yang ketiga, model keterpaduan. Model keterpaduan yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara tema atau area-area pembelajaran. Baik, selanjutnya materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Daryatul Rizkia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryatul Rizkia, NIM 19 12 4001. Saya di sini akan menjelaskan karakteristik desain pembelajaran. Karakteristik desain pembelajaran. Mendesain pembelajaran merupakan bukan sesuatu hal yang sangat mudah atau dikerjakan secara tiba-tiba atau mendadak.
dan bukan pula suatu proses tanpa prosedur sistematis, melainkan harus mengacu atau melihat pada model-model desain pembelajaran yang memiliki karakteristik yang jelas. Karakteristik desain pembelajaran ada 6. Salah satunya yaitu 1. Desain pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik. Desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Pendekatan ini memposisikan peserta didik pada pusat proses belajar. Nah, kita sebagai pendidik itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara independen atau merdeka, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti apa? Misalnya kita sebagai pendidik, kita bicara kepada peserta didik itu kayak seperti halnya kalian boleh menanyakan kepada teman kalian yang sudah paham, atau yang belum paham boleh menanyakan kepada teman kalian yang sudah paham, seperti itu. Pokoknya memberi kebebasan tapi kita tetap mengawasi, seperti itu. Yang kedua, desain pembelajaran berpusat pada tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Tujuan seharusnya menjadi pijakan dasar terutama dalam mengembangkan materi, strategi, dan metode pembelajaran, media, dan evaluasi. Desain pembelajaran yang tidak menjadikan tujuan sebagai inti pengembangan dapat menimbulkan pelaksanaan pembelajaran yang tidak sistematis, cenderung parsial, dan sangat tidak utuh. Maksudnya seperti apa? Kayak misalkan desain pembelajaran itu tidak bergantung pada tujuan pembelajaran, kayak tidak sesuai. Pasti itu berjalannya pun sangat tidak sistematik dan sangat tidak utuh atau tidak sistematis. Dan yang ketiga, desain pembelajaran terfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik. Desain harus diarahkan kepada upaya perbaikan yang berarti suatu perbuatan untuk meningkatkan atau membuat lebih baik dalam hal kualitas, nilai, atau kegunaan. Maksudnya seperti apa? Kita sebagai guru pasti bakal harus tahu kayak kemampuan siswanya itu sampai mana, kayak apa aja yang kurang dan apa aja yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, seperti itu. Dan yang keempat adalah 4. Desain pembelajaran mengarahkan hasil yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar yang valid dan dapat dipercaya tentu merupakan harapan semua pendidik. Namun sering juga terjadi pengukuran yang tidak valid atau keliru karena tidak mencakup aspek-aspek yang diukur atau tidak dapat mengembangkan instrumen yang sesuai dengan objek yang diukur. Jika objek yang diukur kita itu peserta didik atau respon peserta didik, maka instrumen yang dibuat adalah wawancara. Kayak kenapa kadang kita sebagai pendidik itu kadang gagal ingin mengukur kemampuan tapi gagal. Seharusnya kan bisa dengan cara wawancara, tapi kebanyakan gagal karena tidak sesuai aspek-aspek yang diukur, seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima, 5. Desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat
dikoreksi sendiri. Data merupakan jantungnya proses desain pembelajaran. Pengumpulan data dimulai sejak analisis awal yang berlanjut hingga sampai pada tahap implementasi. Misalnya, selama fase analisis data dapat dikumpulkan sehingga dapat dibandingkan apa yang dipahami oleh peserta didik dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, kita sebagai pendidik itu seharusnya menganalisis kayak ada 2 data yang dipahami peserta didik dan apa yang dibutuhkan untuk dipahami peserta didik. Seperti itu. Dan yang keenam adalah desain pembelajaran adalah upaya tim. Memang benar bahwa mungkin saja desain pembelajaran itu bisa dilakukan sendiri, baik menyediakan sumber, kerangka, desain maupun dalam hal penyelesaian dan pengembangan media, materi, dan metode yang digunakan. Tetapi keterlibatan pihak lain itu sangat dibutuhkan oleh kita, karena sesuatu upaya agar sesuatu upaya itu menciptakan suatu produk yang lebih baik. Baik, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.